Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya pada pagi hari ini sehat. Mbak, itu ada sampah di bawah mejamu, itu sampah kamu atau temenmu? Ya udah, diambil dulu, nanti dibuang ke tempat sampah. Kita itu biasakan ya kalau dalam kelas itu semuanya itu harus bersih, rapi, supaya kita itu nyaman saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Gitu ya. Mulai besok dibiasakan kalau sebelum masuk kelas, keadaan kelas itu harus bersih, rapi, supaya gitu kita kalau lihat itu enak, kalau buat pembelajaran itu nyaman gitu ya. Bisa diterima ya? Bisa. Itu masnya kok bajunya keluar itu kenapa? Kok nggak dimasukkan itu kenapa? Dimasukkan dulu biar rapi, teman-temannya semua rapi, kok bajunya keluar sendiri. Ayo dimasukkan dulu. Nah gitu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa. Di sini siapa yang ketua kelas kemarin? Kemarin sudah ditunjukkan siapa ketua kelasnya? Oh iya, Mas Rizal ya. Ya Mas Rizal, pimpin doa untuk teman-temannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, keadaan kelas sudah bersih, semuanya sudah rapi dan semuanya insya Allah kan sudah siap semua kan? Ya alhamdulillah sudah siap semua. Sebelum melanjutkan, Bapak akan absensi terlebih dahulu kalian supaya Bapak itu mengetahui siapa hari ini yang tidak masuk, siapa hari ini yang izin atau yang lainnya. Baik, Bapak langsung saja absensi ya. Yang pertama itu Mas Muhammad Bagus. Oh ya, hadir. Muhammad Piki hadir. Rizal Fanani. Mas Rizal mana Mas Rizal? Oh di pojok sana. Ya maaf ya Mas, nggak kelihatan. Yang keempat Ayu Melati Ningtyas. Mbak Ayu. Oh ya hadir. Mbak Dwi Artika Sari. Alhamdulillah hadir. Mas Abdul Haris Saifullah. Oh ya hadir. Mbak Siva Amalia. Mbak Siva. Oh di depan sendiri, maaf ya Mbak, saya lihatnya ke belakang tadi. Yang 8 Mas Haris Saifullah. Alhamdulillah hadir. 9 Mbak Ayu Melati. Mbak Ayu. Oh ya hadir. Terakhir Mbak Safira Ayu Ningrum hadir. Gimana anak-anak, sudah menjadi seorang siswa SMP atau sekolah menengah pertama satu atas di atas SD? Gimana perasaannya? Senang, bahagia, atau tambah semangat lagi dalam proses pembelajaran? Pastinya kalian semua harus tambah semangat lagi dalam proses pembelajaran di jenjang SMP atau madrasah saat ini. Karena kenapa kok seperti itu? Ini adalah awal dari kalian untuk menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi untuk kedepannya, biar kita semua bisa membanggakan kedua orang tua, diri kita, nusa dan bangsa. Nah, makanya dari itu disinilah awal kita mulai untuk menuju masa depan yang indah atau masa depan yang akan datang. Ngomong-ngomong soal itu, kita itu kan di Indonesia itu banyak agama ya, banyak agama, mulai agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha. Itu ada banyak beragam agama di Indonesia dan kita memeluk agama Islam. Kita kalau memeluk agama itu juga harus tahu sejarahnya, kapan Islam masuk, siapa yang membawa Islam, bagaimana rintangan-rintangan dalam Islam, bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan Islam, apa masalah-masalahnya, apa hambatan-hambatannya. Itu kita harus mempelajari. Untuk apa? Kita itu biar nanti lebih mengetahui, oh Islam itu sini, Islam itu dari sini, awal mula Islam itu seperti ini. Nah, kita itu harus juga tahu dan juga harus paham bagaimana proses masuknya Islam hingga menyebar luas seluruh dunia. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak itu akan membahas tentang sejarah kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kalian sudah pernah mendengar atau pernah diceritakan oleh guru kalian, guru ngaji, atau bapak kalian, atau orang tua kalian, atau siapa? Apakah sudah ada yang tahu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang? Banyak yang belum tahu ya. Ya nanti pada mata pelajaran hari ini, pada mata bab ini, Bapak akan membahas tentang itu tadi, kondisi masyarakat
Madinah sebelum datangnya Islam. Sebelumnya nanti Bapak kan kemarin sudah memberikan kelompok ya kepada kalian. Nanti Bapak ingin nanti setiap kelompok itu ngumpul dalam satu kelompok yang sudah ditentukan Bapak kemarin. Nanti kita metodenya itu adalah diskusi. Nanti kita setiap kelompok nanti Bapak akan berikan materi dan mendiskusikannya kepada teman-teman kelompoknya. Nanti setiap orang itu harus mempunyai catatan sendiri dari apa yang sudah diskusikan. Soalnya kenapa nanti Bapak saya akan menunjuk satu dari kelompok untuk maju untuk menjelaskan atau memberikan jawaban untuk teman-temannya tentang materi yang sudah didiskusikan tadi. Gitu ya. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Bapak diharapkan itu kalian dapat mengetahui kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi Pak harapkan itu nanti kalian setelah mempelajari ini, kalian tahu oh kondisi masyarakat Madinah itu sebelum Islam seperti ini, ya seperti ini. Nah nanti diharapkan kalian semua itu paham dan tahu. Yang kemudian adalah diharapkan dapat mengetahui kepercayaan masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam. Jadi sebelum masuknya Islam itu masyarakat Madinah itu memeluk agama apa saja, kalian juga harus tahu atau paham. Yang ketiga diharapkan dapat mengetahui kondisi sosial masyarakat Islam di Madinah itu seperti apa, masyarakat Madinah itu seperti apa dalam bermasyarakat. Kemudian diharapkan dapat mengetahui suku-suku yang ada di masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kalau di Arab itu kan ada suku-suku, banyak sekali ya suku-suku. Nah di Madinah itu sebelum datangnya Islam itu ada berapa suku. Nanti diharapkan itu kalian dapat mengetahui atau memahami suku-suku yang ada di Madinah sebelum masuknya Islam. Yang kelima diharapkan dapat mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Islam, masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Yang terakhir diharapkan dapat mengetahui kondisi politik masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Baik, langsung saja kepada materi. Baik semuanya, anak-anak langsung saja kumpul ke kelompoknya masing-masing. Di situ kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau segera berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sesuai dengan yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Ya langsung saja. Sudah berkumpul semua kelompoknya masing-masing. Ya, nanti untuk kelompok 1 itu mempelajari tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Itu untuk kelompok 1 ya, kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Untuk kelompok 2 nanti mendiskusikan tentang kepercayaan pada masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Untuk kelompok 3 nanti kondisi sosial masyarakat Islam sebelum masuknya Islam. Yang keempat, kelompok 4 apa saja suku-suku yang berada di masyarakat Islam sebelum datangnya Islam. Kelompok 5 adalah membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Dan kelompok terakhir, kelompok 6 itu membahas tentang kondisi politik masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Baik, semuanya sudah paham ya tentang materinya masing-masing. Ya kalau sudah paham nanti langsung saja dibuka bukunya halaman yang sudah ditentukan Bapak. Nanti setiap kelompok itu saling berdiskusi, saling tukar pendapat untuk mengetahui materi-materi yang Bapak saya berikan. Dan semua kelompok satu orang itu harus mempunyai catatan sendiri. Karena kenapa, nanti Bapak saya akan menunjuk salah satu dari kelompok itu secara acak untuk maju ke depan, nanti membacakan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Gimana, semua sudah paham? Ya udah, kalau sudah paham nanti dibaca dulu 10-15 menit, nanti diskusikan. Kalau masih ada yang kurang paham atau masih belum mengerti, langsung saja tanyakan ke Bapak. Sudah semua ya? Sudah membacanya, sudah semua, sudah berdiskusi, dan saya yakin semuanya sudah mempunyai jawaban masing-masing dari materi yang sudah Bapak berikan. Langsung ke kelompok 1 dulu aja ya, biar lebih enak. Baik, siapa perwakilan kelompok 1? Saya Mbak Siva Amalia aja. Mbak Siva silahkan maju ke depan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Silahkan semuanya yang kelompok 2, 3, 4, dan 5 mencatat ya. Nanti
kemudian hari biar paham, punya catatan tentang bab ini. Baik, silakan Mbak. Baik, Mbak Amalia sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, semuanya sudah maju kan ini dari kelompok 1 sampai 6. Apakah masih ada yang bingung atau masih ada yang bertanya tentang materi kali ini, materi tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam? Apakah semua sudah paham atau masih ada yang bingung atau ada yang kurang paham? Langsung saja tanyakan Bapak. Bagaimana, semuanya sudah paham? Semua anak-anak semua sudah pada paham tentang materi pada pagi hari ini. Langsung saja kita ke kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Sebelum Bapak yang menyimpulkan tentang materi ini, Bapak minta satu siswa di antara kalian untuk maju ke depan membacakan apa kesimpulan dari materi kondisi masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam. Ayo, siapa yang mau maju angkat tangan. Nanti kalau yang maju Bapak kasih nilai tambahan. Ayo, Bapak kasih nilai tambahan loh ini. Masa nggak ada yang mau? Kalau mau silakan angkat tangan. Nanti maju ke depan, boleh bawa catatannya. Nanti maju ke depan menyampaikan kesimpulannya. Ayo, siapa yang mau? Coba angkat tangan. Oh, Pak Ketua kita, ya Mas Rizal. Ya, silakan Mas Rizal maju ke depan membacakan kesimpulan dari materi ini, dan yang lain bisa mencatat dan mendengarkan. Jangan ramai sendiri atau ngobrol sama temannya. Ya, silakan Mas Rizal maju ke depan. Ya, terima kasih Mas Rizal atas kesimpulannya udah ini. Berikan tepuk tangan semua. Ya, alhamdulillah kesimpulan dari teman-teman, adik-adik, anak-anak semua sudah ada yang mewakili. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini adalah sebelum Islam masuk ke Madinah ini, penduduk di kota ini didiami oleh banyak agama, banyak suku atau komunitas. Ada yang dari etnis Arab, ada yang dari etnis Yahudi. Dengan banyaknya komunitas atau etnis ini, tidak jarang di sana itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan banyak perang. Biasa ya, kalau suatu wilayah itu banyak suku atau agama yang mendiami, tidak adanya toleransi, ya akan terjadinya banyak perselisihan. Apalagi dari zaman dulu perselisihan itu diselesaikan dengan perang. Makanya pada Madinah ini sebelum Islam itu banyak terjadi perselisihan yang mengakibatkan banyak peperangan antar suku dan etnis tertentu. Faktor-faktornya itu beragam ya, mulai dari politik, sosialnya, ekonominya, banyak sekali lah faktor-faktornya. Faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan-perselisihan di Arab ini sebelum Islam masuk ke Madinah itu adalah banyak sekali ya. Yang pertama itu dari kepercayaannya. Di Madinah itu ada beberapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kepercayaan itu yang pertama adalah kepercayaan Yahudi, beragama Yahudi, kemudian beragama Nasrani, dan terakhir itu pagan. Pagan ini menyembah benda-benda seperti berhala atau menyembah benda-benda yang lainnya. Ini kebanyakan dari etnis Arab atau suku Arab yang mendiami kota Madinah. Kemudian kondisi politik di Madinah itu sebelum Islam masuk itu di sana tidak ada kerajaan atau pemerintahan yang mengatur. Jadi yang mengatur di sana itu adalah suku yang paling terkuat. Suku yang pertama datang yaitu suku Amalikoh. Yang pertama memimpin di sana itu adalah suku Amalikoh. Kemudian etnis atau komunitas dari Yahudi itu datang ke Madinah. Nah, karena jumlahnya banyak, karena kan Yahudi itu datang ke Madinah itu secara bergelombang dan akhirnya banyak. Nah, itu lama kelamaan suku Amalikoh ini tergeser dan pemerintahnya itu dipimpin oleh suku Yahudi.
kemudian ada suku Yahudi, masuk lagi suku-suku dari Nasrani atau etnis Nasrani. Nah, etnis Nasrani ini tidak senang dengan keberadaan Yahudi, akhirnya terjadi perselisihan, peperangan. Akhirnya karena masyarakat yang asli mendiami di situ sudah tidak kuat dengan keadaan wilayahnya di sana, kemudian menyuruh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi pemimpin di sana untuk biar masyarakat di sana itu damai dan tidak ada terjadi perselisihan atau peperangan yang lainnya. Sekian itu kesimpulan dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua. Semoga ilmu yang di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum akhir pertemuan kali ini, karena zaman sudah mepet, apakah dari anak-anak semua ada yang masih bingung atau ditanyakan? Tidak ada ya, semuanya sudah paham ya, insya Allah ya. Ya baik, semuanya sudah paham, dan Bapak memberikan satu tugas nanti dikerjakan soal-soal pada materi pagi hari ini. Nanti minggu depan kita akan bahas tugas-tugasnya itu dikerjakan sampai Romawi 2 saja. Nanti kita bahas di minggu depan. Baik ya, semua sudah paham ya. Alhamdulillah juga pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dengan keadaan sehat, semua bahagia, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan mengerjakan tugas. Terima kasih ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.